Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi perilaku organisasi yang berjudul motivasi dalam organisasi. Saya sendiri sebagai moderator dengan nama Khalila Sifana Latifah dengan NIM 2304013. Selanjutnya dari kelompok 3 ada Virus Kamilia dengan NIM 2309581 dan Najma Nur Sajidah dengan NIM 2310248. Selanjutnya pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pokok bahasan dari materi ini adalah definisi motivasi, proses motivasi, teori-teori motivasi, penerapan motivasi dalam organisasi, serta hubungan motivasi dan kinerja. Nah, yang pertama adalah pengertian motivasi. Menurut George R. Terry, motivasi adalah keinginan di dalam seorang individu yang mendorong ia untuk bertindak. Sedangkan menurut Greenberg dan Baron, motivasi adalah suatu proses yang mendorong dan mengarahkan dan memelihara perilaku manusia ke arah pencapaian tujuan. Menurut Chung dan Megginson, motivasi adalah perilaku yang ditunjukkan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mengerjakan suatu tujuan tertentu. Nah, dengan demikian, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa motivasi adalah dorongan yang menyebabkan individu bertindak untuk mencapai tujuan atau kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada 3 elemen penting, yakni ada dorongan dari dalam diri individu, ada tindakan dan tujuan. Dorongan karena kebutuhan yang dirasakan yang menggerakkan individu untuk bertindak dan dalam memenuhi kebutuhan yakni tujuan. Kebutuhan adalah kekurangan yang dialami individu pada suatu waktu tertentu. Kekurangan tersebut dapat bersifat fisik, psikologis, atau sosiologis. Motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. Proses timbulnya motivasi seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan, dan imbalan. Selanjutnya, proses motivasi. Proses motivasi dapat digambarkan sebagai berikut. Motivasi terbentuk dari kebutuhan manusia dan pada dasarnya seseorang terlebih dahulu harus mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan sehingga nantinya dapat mengatur rencana untuk mencapainya. Manusia berusaha untuk memuaskan kebutuhannya dan mereka memahami bahwa untuk memenuhi tujuan tersebut harus ada keinginan yang sangat kuat untuk mencapainya. Dalam pencapaian tujuan tersebut dibutuhkan suatu usaha dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan kemampuan untuk mencapainya. Apabila usaha tersebut berhasil, tujuan dapat tercapai, maka kebutuhan akan menjadi kurang kuat dan motivasi seorang pun juga akan berkurang. Kegiatan tersebut dapat dikatakan sebagai proses terjadinya motivasi yang ada dalam diri seseorang. Proses motivasi terdiri dari beberapa tahapan, yakni munculnya suatu kebutuhan yang belum terpenuhi yang menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam diri seseorang dan berusaha untuk menguranginya dengan perilaku tertentu. Yang kedua, seseorang kemudian mencari cara-cara untuk memuaskan keinginan tersebut. Yang ketiga, seseorang mengarahkan perilakunya ke arah pencarian tujuan atau prestasi dengan cara-cara yang telah dipilih dengan didukung oleh kemampuan, keterampilan, maupun pengalamannya. Yang keempat, penilaian prestasi dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain tentang keberhasilannya dalam pencapaian tujuan. Perilaku yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan, misalnya kebanggaan, biasanya dinilai oleh individu, sedangkan perilaku yang ditunjukkan untuk memenuhi suatu kebutuhan, misalnya finansial atau jabatan, umumnya dilakukan oleh atasan atau pimpinan organisasi. Yang kelima, imbalan atau hukuman yang diterima memuaskan kebutuhannya. Jika siklus motivasi tersebut telah memuaskan kebutuhannya, maka suatu keseimbangan atau kepuasan atas kebutuhan tertentu dirasakan. Akan tetapi masih ada kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terjadi lagi proses pengulangan dari siklus motivasi dengan perilaku yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada teori-teori motivasi. Yang pertama, ada teori hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow. Abraham Maslow yang dikenal dengan teori hierarki kebutuhan menyebutkan bahwa di dalam diri semua manusia ada 5 jenjang kebutuhan, yaitu psikologis, antara lain rasa lapar, haus, dan perlindungan seperti pakaian dan rumah, serta kebutuhan jasmani lain. Yang kedua ada keamanan, yaitu
keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosional. Yang ketiga ada sosial. Sosial ini mencakup rasa kasih sayang, rasa dimiliki dan diterima baik, dan rasa persahabatan. Yang selanjutnya ada penghargaan. Penghargaan ini mencakup faktor hormat internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi. Selanjutnya ada aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang ia mampu menjadi, seperti mencakup pertumbuhan, mencapai potensial, dan pemenuhan diri. Yang kedua ada teori dua faktor atau teori motivasi hygiene. Teori dua faktor ini terdapat beberapa faktor yang menimbulkan ketidakpuasan di kalangan karyawan, seperti kebijakan dan administrasi perusahaan, pengawasan, hubungan dengan pengawasan, kondisi kerja, gaji, kehidupan pribadi, dan status ataupun keamanan. Yang ketiga ada teori penguatan. Teori penguatan menurut Arab dan kawan-kawan adalah segala sesuatu yang digunakan seseorang manajer untuk meningkatkan atau mempertahankan tanggapan khusus individu. Jadi, teori ini memotivasi seseorang untuk bekerja tergantung pada penghargaan yang diterimanya. Teori ini juga menyebutkan bahwa perilaku seseorang di masa mendatang dibentuk oleh akibat dari perilakunya yang sekarang. Untuk teori yang keempat, ada teori X dan teori Y. Teori ini dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam buku Stephen Robbins. Teori ini mengemukakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia. Pada dasarnya, satu negatif, yang ditandai dengan teori X, dan yang lain positif, yang ditandai dengan teori Y. Setelah memandang cara pada manajer menangani karyawan, McGregor menyimpulkan bahwa pandangan seorang manajer mengenai kodrat manusia didasarkan pada suatu pengelompokan pengadaian tertentu dan cenderung mencetak perilakunya terhadap bawahannya. Yang selanjutnya ada teori kebutuhan menurut MC Salan. Teori kebutuhan berfokus pada 3 kebutuhan, yaitu prestasi atau achievement, kekuasaan atau power, dan afiliasi. Kebutuhan ini ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan akan prestasi, yang mana dorongan untuk berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar berusaha keras untuk sukses. Yang kedua, kebutuhan akan kekuasaan, yang mana ini membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu tanpa dipaksa. Yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Ini berarti hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Teori yang terakhir ada teori RRG menurut Alderfer, yang mana teori ini dikelompokkan berdasarkan kebutuhan inti atau existence, berdasarkan hubungan atau relatedness, dan berdasarkan pertumbuhan atau growth. Hasrat sosial dan status menuntut interaksi dengan orang-orang lain agar dipuaskan, dan hasrat ini segaris dengan kebutuhan sosial. Alderfer menyebutkan bahwa kebutuhan pertumbuhan suatu hasrat intrinsik untuk perkembangan pribadi mencakup komponen intrinsik dan kategori penghargaan Maslow dan karakteristik-karakteristik yang tercakup pada aktualisasi diri. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada hubungan motivasi dengan kinerja. Motivasi memiliki hubungan yang erat dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang. Sikap yang ada pada setiap individu berinteraksi dengan nilai-nilai, emosi, peran, struktur sosial, dan peristiwa-peristiwa baru. Yang bersama-sama emosi dapat dipengaruhi dan diubah oleh perilaku. Terbentuknya motivasi yang kuat, maka akan dapat membuahkan hasil atau kinerja yang baik sekaligus berkualitas dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya akan memberikan peningkatan terhadap kinerjanya. Next.
Selanjutnya ada penerapan motivasi dalam organisasi. Motivasi dalam organisasi merupakan suatu dorongan atau kekuatan yang mendorong individu dalam organisasi untuk bekerja dengan tekun dan semangat demi mencapai tujuan bersama. Motivasi ini dapat berasal dari faktor internal seperti kebutuhan dan keinginan individu, maupun faktor eksternal seperti penghargaan dan pengakuan dari organisasi. Next. Lalu kesimpulannya, terbentuknya motivasi yang baik sekaligus berkualitas dari pekerjaan yang dilaksanakannya. Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan motivasi yang dimiliki oleh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya akan memberikan peningkatan terhadap kinerjanya. Selanjutnya, silakan kepada moderator. Baik, bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.